terhadap kaum lain, maksudnya yang tidak bermadzhab Imam Syafi'i, misal yang bermadzhab dengan Imam Malik, kita tidak boleh menyalahkan mereka, gitu kan? Kenapa? Karena mereka punya mazhab sendiri. Kalau ini terjadi seperti ini, maka umat ini akan saling membid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ta'ala bisyabat rasulih wa birakati ulumi Syekh Hashim Asy'ari. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Meneruskan yang kemarin. Wal ahkamu, gitu ya. Wal ahkamu. Ini terusannya dari Mizanutani I'tibar Qawaidil A'immah. Wal ahkamu tawi pira-pira hukum ma'khudatun iku den alap. Ma'khudatun iku den alap minas syari'i saking nabi kang gawa syariat. Itu namanya syari' ya. Syari' itu ya nabi itu. Nabi Muhammad maksudnya. Wa qad asbatahu lan teman-teman netepake sapa syari' ing ma. Jadi ini tentang qawaidul a'immah wa salaful ummatil amilina bi tariqis sunnah kemarin. Pertimbangan yang kedua ini adalah tentang sesuatu itu dilihat dari qawaidul a'immah. Artinya kaidah-kaidah para imam mujtahid yang dimaksudnya. Kalau kita itu imam mujtahidnya Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi itu. Jadi kemarin itu seumpama ada suatu amal yang sudah ditetapkan sunnah oleh para imam semisal ya, tapi imam tersebut tidak melakukannya, gitu loh maksudnya. Nah, kalau kata Imam Malik itu bid'ah. Li'annahum lam yatrukuhu illal li'amrin indum fihi. Karena para imam itu tidak akan meninggalkan suatu amal kecuali amal tersebut tidak bermanfaat atau menimbulkan mudarat atau tidak ada gunanya lah. Bukan hal yang sunnah. Nah, beda dengan Syafi'i. Kalau Syafi'i laisa bid'atin, itu bukan bid'ah. Kenapa? Karena para ulama itu terkadang mereka itu, para beliau itu meninggalkannya qad yakunu li uzrin. Gitu. Karena uzur, kemarin sudah diterangkan ya. Mereka meninggalkan ini karena uzur atau lima huwa afdalu minhu, atau karena ada suatu amal yang lebih baik. Nah, sekarang ada lagi waqtalafulan soloyo sapa ulama. Aidon halemane fima ing dalem barang lam yarid kang ora tumeka kang ora tumeka lahu kadwima minas sunnati saking sunnah. Kang ora tumeka lahu kadwima minas sunnati saking sunnah apa mu'aridun barang kang nentang. Wala syubhatun
lan ora tumeka apa barang kang serupa. Barang kang serupa. Faqala Malikun moko ngendika sapa Imam Malik bid'atun iku bid'ah. Wa qala Syafi'i lan ngendika sapa Imam Syafi'i laisa ora ana apa ma bid'atun iku bid'atin iku bid'ah. Jadi kalau yang ditinggalkan oleh para ulama, kalau menurut Imam Malik itu bid'ah. Kalau menurut Imam Syafi'i itu belum tentu bid'ah. Karena tadi itu, karena terkadang qad yakunu li udrin. Para ulama itu meninggalkan suatu amal itu karena udzur atau karena ada sesuatu yang lebih utama. Wa setanad lan gawe dasar sapa Syafi'i li hadisin maring hadis. Syafi'i ini tidak mengatakan bid'ah karena ada hadis ini. Ma taraktuhu lakum fahuwa afun. Ma utawi barang. Atau ma utawi amal ya. Ma utawi barang atau ma utawi amal. Ma taraktuhu utawi barang taraktu kang ninggal sapa ingsun ing ma lakum maring sira kabeh wa huwa moko utawi ma afuun iku den sepura. Jadi ulama itu berbeda pendapat tentang fima lam yarid lahu, sesuatu yang tidak ada dalil kesunahannya. Nah, ini sulit. Tidak ada dalilnya ini. Tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Kalau menurut Imam Malik itu bid'ah. Kalau menurut Imam Malik. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i tidak bid'ah. Selama itu baiklah ya. Seperti ini. Oh, ini ada contohnya ya. Contohnya ini. Qala ngendika sapa Syekh Zaruk. Meneruskan tadi itu ya. Qala ngendika sapa Syekh Zaruk. Wa ala hadza lan ikut tetep ing atas iki ikhtilafuhum utawi sulayani para ulama fi dzarbil idarati ing dalem gawe kepengurusan jamaah. Idarah itu. Seperti membuat organisasi, itu kan tidak ada dalilnya. Itu maksudnya. Dzarbil idarah. Membuat organisasi, aktif di kepengurusan organisasi itu tidak ada dalilnya. Apakah itu langsung divonis bid'ah? Kalau menurut Imam Malik, iya. Kalau Imam Syafi'i, tidak. Atau wa zikri bil jahri. Jadi wa zikri itu ya, jangan dibaca, jangan dihidupkan kapnya itu. Wa zikri lan zikir bil jahri kelawan banter. Nah, aneh itu wiritan banter itu yang biasa kan kalau kita selesai sholat itu kan biasanya apa namanya wiritan itu kan zikir la ilaha illallah sallallahu kayak tahlil lah itu kan banter. Itu tidak ada dalilnya. Kalau menurut Imam Malik itu bid'ah. Kalau menurut Imam Syafi'i tidak. Kenapa? Karena ini gampang ininya. Karena lam yarid lahu minas sunnati mu'aridun. Karena tidak ada dalil yang melarang itu, gitu. Intinya begitu. Meskipun tidak ada dalil yang mensunnahkan, tapi tidak ada dalil yang melarang, kan tidak ada, gitu. Wal jam'ilan kumpulan wa du'a ilan du'a. Kumpulan, jadi begini ini tidak ada dalilnya itu. Tidak ada dalilnya.
Jadi tidak ada dalilnya itu belum tentu bid'ah. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang melarang, gitu intinya. Ikrono warada tumeka fil hadis ing dalam hadis apa at-targhibu bebungah fihi ing dalam dzarbil idarah wa zikri bil jahri dan lain sebagainya. Walam yarid lan orang tumeka anis salafi saking ulama salaf apa fi'luhu ngelakoni dzarbil idarah ilahirihi. Jadi meskipun tidak ada tidak ada dalilnya dan ulama salaf juga tidak melakukan. Kalau menurut di sini ya, jadi dulu itu mungkin tidak dilakukan oleh ulama salaf ini. Ulama salaf itu ya yang zaman Imam Malik itu tabi'in lah ya. Itu tidak melakukan itu, gitu. Tidak membuat organisasi apa gitu tidak. Cuma karena tidak ada dalil yang melarang dan itu mempunyai nilai positif, maka itu bukan bid'ah. Summa kullu qailin moko kari-kari utawi wong saben-saben wong kang ngucap la yakunu iku ora ana sapa qail mubtadi'an iku wong kang gawe bid'ah. Mubtadi'an iku wong kang gawe bid'ah. Indal qaili ing dalem sandingi wong kang ngucap bimuqabilihi kelawan perbandingane qail li hukmihi maring hukumi qail. Bima kelawan barang adahu kang nekani ingma ilahi maring qail apa ijtihaduhu ijtihahi qail alladzi la yajuzu kang ora wenang ta'dihi kang ora wenang apa ta'dihi ngeliwati ijtihad. Wala yasihu lan ora sah lahu kadwi qail wala yasihu lan ora sah lahu kadwi qail apa alqaulu ngucap bibutlani kelawan bata bibutlani muqabilihi kelawan batali perbandingane qail liqyami syubhatihi krana jumenenge syubhate muqabil. Jadi setiap orang kalau ya kullu qailin la yakunu tadian indal qail bi muqabilihi. Kalau qail saja, qail ini maksudnya orang yang beristihad ya, para imam itu. Kalau imam mujtahid ini tidak mengatakan itu bid'ah. Misal kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan hal itu tidak bid'ah, meskipun tidak ada di zaman Nabi ataupun zaman ulama salaf. Tapi karena tidak ada dalil yang melarang, maka itu bukan termasuk bid'ah atau bukan termasuk sesuatu yang haram. Nah, kalau Imam Syafi'i saja tidak mengatakan bid'ah, maka la yasihu lahul qawlu butlanin muqabili liqiyami subhan. Maka tidak sah bagi orang yang tidak mengikuti praktik-praktiknya itu mana batil. Paham ya? Jadi kalau ini kita mengikuti Imam Syafi'i ya. Kita mengikuti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan tidak mengatakan bid'ah.
Lah, orang lain yang tidak mengikuti kita ini itu tidak diperkenankan membid'ahkan kita, itu intinya. Meskipun mereka tidak setuju. Nah, anggaplah begini. Kalau Yunus ini lebih condong ke si A, jangan menyalahkan Bedi yang condong ke si B, itu intinya. Paham ya? Kalau kita pengikut Imam Syafi'i mengatakan meyakini bahwa hal itu tidak bid'ah, maka kelompok lain yang mazhabnya bukan Imam Syafi'i tidak diperkenankan untuk membid'ahkan kita. Kenapa? Walau kila bidzalik, ini terusannya. Walau kila lan lamun den ucapaken bidzalik opo kelawan mengkono qail la adda moko yekti nekaaken opo kil, maksudnya kil itu perkataan bid'ah itu loh, ila tabdi'il ummah maring ngarani bid'ah umat kulliha sekabehane umat. Kalau ini terjadi, maka antar mazhab yang berbeda pendapat itu akan saling membid'ahkan. Paham ya? Kita juga begitu. Kita yang terhadap kaum lain, maksudnya yang tidak bermadzhab Imam Syafi'i, misal yang bermadzhab dengan Imam Malik, kita tidak boleh menyalahkan mereka, gitu loh. Kenapa? Karena mereka punya mazhab sendiri. Kalau ini terjadi seperti ini, maka kata Imam Syafi'i di sini, kata Syekh Zaruk ini, umat ini akan saling membid'ahkan. Itu salah itu salatnya. Kata Imam yang bermadzhab Imam Syafi'i, kenapa? Karena dia tidak pakai bismillah. Di Imam Syafi'i kan Fatihah itu kan 7 ayat termasuk bismillah. Kalau di Imam Malik kan tidak. Kita menyalahkan bahwa itu tidak sah itu salatnya. Karena bismillahnya tidak baca. Ya mereka juga begitu. Itu juga. Nah itu antar umat itu saling menyalahkan. Makanya di fikih boleh dikritik di fikih. Di fikih itu begini. Seumpama kita mazhab Imam Syafi'i ya. Mazhab Imam Syafi'i itu kan wajib baca Fatihah ya. Baca apa? Bismillah di Fatihahnya. Seumpama tidak baca bismillah, Fatihahnya kan tidak sah. Artinya sholatnya batal. Ya kan? Tapi kita punya imam. Imamnya ini kebetulan mazhabnya Imam Malik. Yang tidak pakai bismillah. Itu sah. Ya. Perbedaan mazhab begitu sah. Perbedaan begitu. Panjang sama-sama tahu ya. Jadi intinya dalam hal ini jangankan tidak yang tidak dilakukan Nabi atau yang tidak dilakukan para ulama salaf itu belum tentu bid'ah gitu. Kalau versi Imam Syafi'i, sepanjang tidak ada tadi itu lam yarid lahu mu'aridun, sepanjang tidak ada dalil yang melarang itu gitu. Di zaman Nabi itu pernah begini. Nabi suatu ketika sholat itu biasa ya. Kemudian ada di belakang itu yang ketika bangun itu Sami Allahu liman hamidah. Padahal zaman itu belum ada gitu. Ada satu sahabat itu yang mungkin ketepaan apa kebetulan ya, Pak. Pokoknya ada salah satu sahabat yang mau ngorok Sami Allahu liman hamidah. Dikeraskan itu di banterno ya. Kan biasanya kan ya biasa ya baca Sami Allah ya tidak apa-apa, cuman tidak keras gitu. Itu ada makmum satu membaca itu banter Sami Allah itu. Kemudian selesai sholat, Nabi berkata, Manil mutakallim. Siapa yang baca tadi itu? Ada yang jawab di belakang, Ana ya Rasulullah. Dia takut ya, kan marah itu kan. Apa maksudnya kan dia takut kan, orang takut kan.
Kata Nabi, ra'aitu bid'atan. Kata Nabi begitu. Saya melihat hal ini bid'ah. Cuma selain bid'ah, ra'aitu bid'atan wa salasina malakan. Yabtadirunaha annahum yaktubuha awalan. Jadi saya melihat hal ini sesuatu yang bid'ah. Cuman saya melihat juga ada 30 malaikat yang berebut untuk mencatat amal kebaikan orang yang membaca itu. Makanya sampai sekarang kita disunahkan untuk membaca sama Allah itu ketika bangun itu. Saya tidak terbentur. Maksudnya membaca itu. Ketika bangun sama Allah itu. Sama Allah gimana gitu. Awal Nabi tidak ada itu. Awal Nabi. Cuman sudah mengadal macam itu. Nabi, siapa masih? Takut. Ternyata kata Nabi, roa itu bid'ah. Ini bid'ah, kata Nabi. Maksudnya, engkau tak lakoh. Roa itu bid'ah. Wa salasina malakan yaqtadirunaha ayyuhum annahum yaktubuha awalan. Dan ada 30 malaikat yang mau mencatat amal kebaikannya. Luhuluan. Awalan ini. Awaluh. Itu di zaman Nabi itu toleransi Nabi itu seperti itu gitu. Meskipun Nabi tak lakoh. Sama seperti tarawih itu kata siapa Sayyidina Umar dulu ya. Kata Sayyidina Umar itu nikmatul bid'ah hada, katanya begitu tentang tarawih itu. Ini bid'ah tapi bid'ah yang nikmat katanya. Jadi begitu. Intinya berbeda itu tidak apa-apa, tapi tidak boleh saling menyalahkan. Kalau kita saling menyalahkan dalam perbedaan itu, kata Syekh Zaruk itu, laukila bidzalik, kalau kita menyalahkan yang berbeda dengan kita, la'adda ila tabdi'il ummati kulliha. Maka seluruh umat pasti akan saling menyalahkan. Waqat urifalan lan teman-teman den kawruhi. Anna hukmallahi ing sak temene hukumi Allah taala fi mujtahidil furu'i. Fi mujtahidil furu'i ing dalem wong kang ijtihad pira-pira cabang. Furu' itu cabangnya hukum ya. Jadi dalam usul fikih itu ada istilah furu', ada istilah usul. Kalau usul itu aslinya apa? Asalnya hukum asli, furu itu cabangnya. Ma iku barang adahu kang nekani ing mujtahid ilahi maring ma opo ijtihaduhu oleh ijtihate mujtahid. Jadi anna hukmallahi ta'ala fi mustahidil furu'i ma addahu ila ijtihahu sawaun iku padha. Sawaun iku padha. Artinya, tapi aneh nih ya perspektif di kitab ini ya, maksudnya hukum yang dihasilkan, yang kenapa kita tidak boleh menyalahkan? Karena hukum yang dihasilkan oleh para imam mujtahid itu sama-sama benar, gitu maksudnya. Meskipun berbeda pendapat. Seperti di wudu ya. Kalau di Al-Qur'an itu apa? Gimana? Idza nudiya lis-salati faghsilu wujuhakum, terus wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum. Al-ayat. Artinya yang dibahas di sini wamsahu bi ru'usikum. Kalau Imam Syafi'i bi ru'usikum itu bermakna tab'id, baknya. Ba'id wa bayyin, itu aneh ya. Itu min. Nada marfiannya itu bil basta'in bi wa awil al-zikri.
Jadi ba-nya itu bermakna tab'id, bermakna sebagian. Makanya kita itu wamsahu biru'usikum, basuhlah atau usaplah ya, usaplah sebagian kepala. Bi-nya itu bermakna tab'id. Beda dengan imam yang lain, ada yang keseluruhan, jadi ba-nya itu ya ba biasa. Jadi pas wudhu itu ya diusap semua. Itu kan sama-sama benar gitu maksudnya. Kalau kita saling menyalahkan, ya tadi itu. Yang kata Fatih Musafi itu, kamu tidak sah itu, apa namanya? Tidak sah itu, apa? Wudhunya, karena tidak semua. Yang kata Imam Syafi'i, kamu juga tidak sah sholatnya, kamu tidak baca bismillah. Terus saya menyalahkan gitu. Nah, maka diberi penegasan oleh penulis kitab ini bahwa anna hukmallahi ta'ala fi mustahidil furu'i ma'adza wila ijtihadu sawaun. Itu sama-sama benar. Kulna ngucap sapa kita al musibu utawi wong kang bener wahidun iku siji au muta'addidun utawa wewilangan. Jadi bisa juga yang benar itu satu atau yang benar itu benar semua gitu. Intinya sama-sama benar mereka itu. Nah, ini ada cerita sedikit. Waqat qala. Ini terkait perbedaan ya, terkait perbedaan. Begini. Waqat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lan teman-teman ngendika, teman-teman dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngendika la yusalliyanna. Itu pakai non apa itu? Non taukid ya. La yusalliyanna. La yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. La yusalliyanna ora kena salat temen sapa ahadun siji. Sapa ahadun wong siji. La yusalliyanna ora kena salat temen sapa ahadun wong siji al-asra ing asar. Al-asra ing asar. Al-asra ing asar illa fi Bani Quraidah. Angin ing dalem kampung Bani Quraidah. Perintah Nabi ini ya. Kalian jangan sholat dulu sampai ketemu kampung yang namanya kampung. Jangan sholat asar dulu sampai ketemu kampung namanya Bani Quraidah. Fadrakahum moko nemoni ing sahabat al-asra asar fitori ing dalam dalan. Nah, sebelum nyampe ke desa Bani Quraidah sudah manjing, sudah masuk waktu asar. Paham ya? Seperti ini. Kalian berangkat jam 2 ya dari sini ya. Kalian mau ke Madura terutama jam 2. Terus dipeseni. Jangan sholat asar dulu sampai nanti kalau sudah nyampe ke Surabaya. Nah, kok tiba-tiba di Pandaan atau di Sidoarjo kok sudah manjing sholat asar. Nah, di sini perbedaan masyarakat, perbedaan sahabat. Faqala ba'duhum, moko ngucap sapa ba'duhum berpendapat ini intinya ya. Usul lah, berpendapat sapa ba'duhum sakabehane sebagian sahabat umirna bil ajalati. Yang satu berpendapat umirna dan perintah sapa kita bil ajalati kelawan ake-ake salat. Jadi pecah pas itu sahabat, bukan pecah ini apa namanya? Berseteru. Sebelum berangkat dipesan nih. Kan ke Madura nih ya kan. Kalian berangkat jam 2. Kalian jangan sholat dulu, jangan sholat asar dulu kalau belum nyampe
Surabaya. Nah, nyampe Pandaan kok wis sholat apa? Wis asar gitu. Kok wis asar. Jadi berbeda pendapat. Yang satu berkata, umirna bil ajalah. Ini gimana? Mau sholat di Pandaan apa sholat di Surabaya sesuai instruksi ketua jamaah kan begitu kan? Karena padahal kita itu yang satu kita sholat aja di Pandaan karena sudah masuk waktu asar. Berdasarkan hadis Nabi itu bahwa kita itu diperintah untuk segera melakukan sholat. Maksudnya di awal sholat itu apa hadisnya itu? Awalul waqti ridwanullah. Kata Nabi yang begitu. Awalul waqti. Apa? Sholat di awal waktu itu keridhaan dari Allah. Wa shollu fit thoriq. Lan sholat sapa sahabat fit thoriq ba'duhum minhu. Wa shollu lan sholat sapa sahabat fit thoriqin dalam jalan. Jadi ada yang sholat di Pandaan. Tidaklah instruksi tadi itu. Tapi menyesuaikan instruksi yang dulu mungkin ya. Karena pernah diberi hadis agar segera melakukan sholat. Wa qala akharun. Lan ngucap sapa akharun sahabat kang liya. Umirna dan perintah sapa kita. Umirna dan perintah sapa kita bisolati kelawan salat hunaka ing dalem mengkono desa Bani Quraidah. Fa akharu moko ngakhirake sapa sahabat. Jadi ada yang sholat di jalan karena sudah masuk waktu sholat asar. Ada yang sesuai instruksi sholatnya di kampung Bani Quraidah. Seperti tadi itu. Jadi ini kalian ke Madura. Berangkat jam 2. Dan berangkat jam 2, 1 jam kan sudah nyampe ini. Jam 3 lah ya. Jam 3 kan mungkin di Sidoarjo ya. Di Sidoarjo kan sudah asar. Ya. Berseteru di situ. Oh ini kata Nabi kita di sholat asarnya disuruh di Surabaya misalnya. Kata yang lain, ini Nabi pernah bersabda kalau kita itu disuruh cepat-cepat sholat kalau sudah masuk waktu sholat. Nah, di situ kan berbeda dua pendapat. Nah, walam ya'id. Nah, kemudian setelah nyampe ketemu Rasulullah, mereka cerita ke Rasulullah ya. Walam ya'id lan orang nyacat sapa sallallahu alaihi wasallam wahidan. Orang nyacat wahidam minhum ing wong siji. Ala wahidin ini ya, ada alanya. Walam ya'id lan orang nyacat sapa sallallahu alaihi wasallam ala wahidin ing atase wong siji minhum saking sahabat. Nah, ketika diceritakan kepada Nabi, Nabi itu ya anggaplah ini sama-sama benar. Artinya Nabi saja tidak menyalahkan gitu dua pendapat yang beda ini. Padahal moko nutuake apa umirna yang kedua, umirna bisolahuna ini ala sihatil amal. Ingataise sae ngelakoni. Umirna yang kedua itu umirna bisolahuna. Bima kelawan barang fuhimah kang den paham apa ma minasyari'i saking nabi kang gawa syariat. Iza lam yakun nalikane ora ana apa ma an hawa iku saking hawa nafsu. Sepanjang itu tidak berangkat dari hawa nafsu, maka itu tidak masalah gitu. Jadi zaman Nabi itu sudah pernah begitu itu. Zaman Nabi itu. Di satu sisi Nabi itu pernah berkata awalul waqti ridwanullah. Jadi seakan-akan kita itu diperintah agar sholat awal waktu. Tapi suatu ketika para sahabat melakukan perjalanan sama Nabi, la yusolliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Makanya kalian jangan sampai sholat asar kalau belum nyampe di kampung Bani Quraidah. Makanya ketika di perjalanan
belum nyampe di Bani Quraidah sudah masuk asar, disinilah perselisihan terjadi. Kenapa? Karena Nabi pernah berkata untuk ketika masuk sholat itu harus segera sholat. Tapi Nabi tadi ketika kita berangkat itu disuruh sholat asar ketika sudah nyampe di Bani Quraidah gitu. Disitulah dua pendapat itu, padahal sudah masih ada Nabi itu ya. Dua pendapat itu berlaku di zaman Nabi, apalagi sekarang bukan cuma dua pendapat, itu banyak ini. Nah, ketika diceritakan kepada Nabi itu bagaimana sikapnya? Walam ya'ib sallallahu alaihi wasallam ala wahidin minhum. Nabi tidak ada yang tidak menyakat tidak menyalahkan mereka, tidak ada yang disalahkan. Al-mizanu salisu utawi timbangan kang nomor 3. Mizanu tamyizi iku timbangane bedoake. Takaran yang nomor 3 ini dari sudut pandang membedakan. Bisyawahidil ahkami, kelawan kesaksiane, kelawan pira-pira kesaksian, pira-pira hukum. Jadi yang pertama kemarin itu apa? Yang pertama dari sudut pandang ayyan dzura fi amril muhdas ya. Dari sudut pandang sesuatu yang diperbarui atau sesuatu sesuatu yang diperbarui. Yang kedua adalah dari sudut pandang kaidah usul fikih. Kaidah para imam. Kaidah usul fikih itu. Wasalaful ummah. Dan yang ketiga adalah mizanut tamyizi bi syawahidil ahkam. Dari takaran membedakan membedakan syawahidul ahkam. Yang ketiga, pertimbangan hukum. Ini pertimbangan hukum. Wa huwa utawi mizanut tamyiz. Wa huwa utawi mizanut tamyiz atau mizanus salis tadi itu tafsiliyun iku bangsa terperinci. Yang kosimu kang gebagi apa mizanus salis ila aqsami syariati maring pira-pira tumtumane syariat, hukum syariat, asitati kang 6. Maksudnya syawahidil ahkam ini adalah yang dimaksud hukum tafsili yang terbagi pada hukum syariat. Akne ngarepake sapa ingsun al-wujuba ing wajib, wa nadbah lan sunnah, wa tahrima lan haram, wal karahata lan makruh, wa khilafal aula lan khilaful aula, wal ibahata lan ibahah. Wajib, sunat, tahrim, karohah, makruh ya, khilaful aula. Kalau khilaful aula itu begini, kalau wajib, makruh, haram itu kan jelas ya. Khilaful aula itu kalau arti bahasa itu kan khilaf itu nulayani ya, beda ya, beda. Jadi dalam hukum fikih itu memang ada khilaful aula. Contoh begini, dalam usul fikih itu, fa innal amro yufidun nahya. Kalau ini mengandung perintah, ini perintah sholat ya, maka menunjukkan yufidun nahya antar kihi, maka mengandung larangan untuk meninggalkan sholat. Paham ya maksudnya ya? Khilaful aula begitu. Jadi wajib itu kan sholatnya. Khilaful aulanya apa? Tidak sholat.
berarti hukumnya haram kan begitu. Hukum sunnah itu apa namanya? Seperti sunnah qobliyah ba'diyah. Khilaful aula tidak melakukan itu. Itu khilaful aula. Pokoknya khilaful aula itu apa namanya? Sama dengan mafhum mukhalafah itu. Apa berfaedah dari kebalikannya hukum itu. Itu khilaful aula. Nah, takaran yang nomor 3 ini tentang bid'ah itu dilihat dari hukum, dari hukumnya. Contoh begini, fakullu ma moko utawi saben-saben barang in haza kang condong li aslin, in haza kang condong apa ma li aslin maring asal dalil ya, biwajhin kelawan dalan wajah sohihin kang sohih wadihin kang jelas. Fakullu ma moko utawi saben-saben barang in haza kang condong apa ma li aslin maring asal atau dalil, maring asal dalil biwajhin kelawan wajah sohihin kang bener wadihin kang jelas la bu'dah moko ora kena adoh iku maujud. Buddha itu adoh ya. Wala la bu'dah moko ora ono adoh iku maujud fihi ing dalem aslun. Ulhiko kang den padhaake. Ulhiko kang den padhaake apa mah bihi kelawan aslun. Wa ma utawi barang la kang ora inhaza kang tidak condong fahuwa moko tawima bid'atun iku bid'ah. Jadi begini, itu ruwet. Zaman Nabi ini tidak ada. Tapi ketika diberikan hukum oleh para imam mujtahid ini wajib, maka menjadi wajib. Bukan bid'ah maksudnya begitu. Contoh begini. Di kita itu ada zakat padi. Ada zakat apa namanya? Kalau di situ makanan pokok. Makanan pokok kan, di kita kan padi. Nah, di zaman Nabi itu tidak ada padi misalnya kan. Kan Nabi tidak pernah zakat padi. Mungkin zakatnya kambing atau unta atau apa. Di zaman Nabi ini tidak ada. Ya kan? Cuman di kita karena makanan pokok kita itu adalah padi, kita wajib mengeluarkan zakat padi. Maka wajib mengeluarkan zakat padi. Tidak harus sesuai dengan zaman Nabi. Di zaman Nabi, zakat penghasilan mungkin apa? Dirham dan apa itu? Dirham dan apa? Dinar ya. Dinar dan dirham. Di kita, zakat penghasilan kan persentase dari gaji kita, kan begitu. Persentase dari gaji kita yang berbentuk rupiah. Apa kita harus zakatnya dirham seperti zaman Nabi? Tidak, gitu kan. Maksudnya begitu. Tetap wala hadzal mizani lan ing atase ikilah takeran atau timbangan jaro lumaku apa kasirun ulama, mayoritas ulama ini ya, minal muhaqqiqina saking pira-pira ulama ahli tahqiq, muhaqqiqin saking ulama ahli tahqiq, wa tabaraha lan milang-milang sapa kasirun lan milang-milang sapa kasirun ha ing hukum tadi itu ya, apa syariah tis'ah itu min haitsul lughati saking sekiranya bahasa, min haitsu ini tetap haitsu ini ya, karena apa namanya mabni. Kalau di alfiah itu wa min huzu fatin huzu kasin wadom ka aina amsi haitsu wasakin kam. Jadi
ada berapa yang harus fathah, mabni kasroh, mabni dhammah. Contohnya ainah yang fathah, amsi yang kasroh, haitsu yang dhammah. Wasakin dan sukun, contohnya lafaz kam. Litakribi krono gampang hati. Nah, beberapa ulama itu memberikan tabaroha ini memberikan nama-nama hukum itu dengan bahasa itu agar supaya sekedar gampang lah. Ini keluar dari pembahasan ya, keluar dari pembahasan Mizanus Salis itu. Tapi yang ini yang disebutkan itu tentang penyebutan wajib, sunnah, tahrim, kauhah dan lain sebagainya. Jadi itu tiga dasar tentang perbedaan sunnah dan bid'ah. Artinya ada beberapa timbangan, ada beberapa takaran, ada beberapa tolak ukur yang menjadikan itu bid'ah. Tidak melulu itu tidak selalu yang tidak ada di zaman Nabi itu selalu dikatakan bid'ah. Tidak begitu. Tidak juga yang tidak dilakukan oleh para ulama salaf. Ulama salaf ini yang dimaksud ulama salaf Wahabi ya, tapi ulama salaf yang dimaksud itu ulama yang di awal saya sampaikan itu ulama yang hidupnya itu rentan 300 tahun setelah Nabi. Kalau setelah 300 tahun itu dinamakan ulama khalaf. Entah kalau seperti Wibedi Mukmin ini termasuk ulama apa itu kita belum tahu itu. Ulama salaf, khalaf, apa itu. Nah, itu seperti zikir tadi, alhamdulillah ini ada contohnya di kitab ini ya. Jadi seperti membuat organisasi zikir dengan suara keras, terus buat kumpulan, buat acara doa bersama, itu tidak dilarang. Jadi tolak ukurnya gampang. Tolak ukurnya, kalau di sini lam yarid lahu minas sunnati mu'aridun. Artinya selama tidak ada dalil yang melarang, maka itu boleh. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini memang wallahu a'lam ini yang terakhir. Wallahu a'lam, wallahu tawi Allah a'lamu iku luwih weruh sapa Allah. Apa bahasa halusnya luwih weruh itu apa? Luwih moho midanget ngene ya biasa ya. Zat kang moho midanget. Jadi itu 3 tolak ukur bid'ah. Selanjutnya akan ada bid'ah dibagi menjadi 3. Ada bid'ah syarihah, ada bid'ah ada bid'ah syarihah. Mana pembagiannya ini? Ada bid'ah syarihah, ada bid'ah idhofiyah, ada bid'ah khilafiyah. Jadi ada selain tolak ukur yang kemarin 3 itu masih ada 3 pembagian bid'ah. Tapi yang jelas dari ketiga tolak ukur itu yang kita pahami bahwa tidak serta-merta yang tidak ada di zaman Nabi itu adalah bid'ah. Dan tidak serta-merta yang tidak dilakukan oleh Nabi, tidak ada di zaman Nabi itu adalah sesuatu yang dilarang, yang dikatakan kullu bid'atin dhalalah, tidak seperti itu. Bid'ah itu ya bid'ah. Kalau tidak ada hukum, tidak ada apa seperti masang sajen mungkin ya itu memang kalau sedekah ke tahlil kemudian kita melakukan sedekah itu kan kalau dalil deresen namanya ya tahlil itu 1 hari 7 hari 7 hari 40 hari sampai 1000 itu kan memang tidak ada. Tapi dalil untuk bersedekah ada kan begitu. Dalil untuk membaca kalimat-kalimat thayyibah itu juga ada. Mungkin itu wallahu a'lam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.